أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini ya? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemirsa, tahun kali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di rangkaian program Khasanah Keluarga yang Masya Allah ya pemirsa, seperti biasa di hari Selasa sore kembali kami hadirkan di kajian Perisai Muslim bersama guru kita Ustaz Indra Sudrajat MSc Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akan hadirkan secara live ya di kesempatan sore hari ini. Mangga bagi Anda yang sekarang sedang mendengarkan di frekuensi kita 94,3 FM MHz, Anda juga tentunya bisa menyaksikan kami di TV parabola Anda sekalian di frekuensi Telkomsat ya 3766H 21818, dan Anda juga tentunya bisa menyimak kami di live streaming sosial media kita, baik itu di Facebook maupun di YouTube kami ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, di akun kami TV Sunnah atau Radio Kita FM. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, saya juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita, yang mana sudah tentunya kita akan sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Sehat alhamdulillah. Sehat saja. Kami juga doakan negara Ustaz dan keluarga dan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita masih di seputar terapi ruqyah, yang mana mendeteksi kedatangan jin dalam tubuh kita ya. Seperti apa sih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang insyaallah kita akan hadirkan di sesi yang pertama. Nah, sesi kedua pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, seperti biasa kita akan hadirkan sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya, yang ingin berkonsultasi atau bahkan ada yang ingin ditanyakan ya kesempatan sore hari ini bersama Ustaz, bisa melalui layanan telepon kami ya para pemirsa, berinteraktif secara langsung untuk bertanya di nomor telepon kami 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti ya pemirsa. Ya baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langsung saja kita akan simak di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi. Kepada Ustaz dipersilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashari wa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Para pendengar Radio Kita FM dan juga para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, pada kesempatan telah lalu kita membicarakan tentang langkah-langkah ya ketika kita hendak meruqyah, maka ada kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, kita sudah menyampaikannya itu. Pada kesempatan kali ini yaitu sebagai langkah berikutnya, yaitu mendeteksi kedatangan jin pada tubuh seseorang ya. Kita pahami bersama bahwa jin adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita menyaksikan mereka. Mereka bisa melihat kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu, barang siapa yang
mengaku dirinya pernah melihat jin, maka dia adalah pendusta. Bahkan Al-Imam Syafi'i menyatakan di dalam perkataannya yang sangat masyhur, barang siapa yang mengaku dirinya pernah melihat jin, maka persaksiannya tertolak. Artinya tidak diterima persaksiannya. Terkait dengan masalah ini, ada sesuatu yang harus kita sampaikan saat ini, ya, yaitu ada tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh para peruqyah ataupun mereka yang sedang mengalami gangguan jin atau kesurupan. Yaitu beberapa keadaan, kondisi yang ini juga dikatakan oleh para ulama, ya. Jadi hasil daripada tatabbu para ulama, observasi, mengikuti, mencermati para ulama terhadap mereka yang terkena gangguan-gangguan jin, maka para ulama pun mengatakan ada beberapa perihal atau beberapa ihwal yang perlu diketahui oleh para peruqyah, lebih khusus seperti itu, atau juga para penderita, yaitu mereka yang dalam keadaan kesurupan. Pada umumnya orang yang dalam keadaan kesurupan, mereka merasakan jin itu mau masuk ke tubuh orang tersebut, ya. Pada umumnya seperti itu. Karena memang merasakan sesuatu yang beda, kemudian penguasaan diri yang berbeda, itu termasuk bagian daripada yang diketahui oleh oleh mereka yang menderita gangguan jin atau kesurupan tadi. Adapun bagi peruqyah, kita bisa melihat dari beberapa ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Salam Al-Bali, kemudian para ulama-ulama yang lainnya menyebutkan bahwa bagaimanakah seseorang mendeteksi atau mengenali, ya, jin itu datang memasuki tubuh seseorang. Artinya jin itu ada dalam tubuh seseorang. Ya, ini perlu kita ketahui. Biasanya orang yang terkena jin atau yang sudah mengalami, maksudnya jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang atau jin itu datang kembali setelah keluar dari tubuh seseorang, orang yang menderitanya, yaitu orang yang kesurupannya, biasanya menutup mata. Ya, menutup mata, entah menutup mata atau menutup mata dengan kedua telapak tangan, ya, atau dengan kain, atau menunduk menunduk, menempelkan wajahnya ke bagian lutut, ya, seperti orang duduk, seperti itu, ya. Artinya merangkul dua kakinya, kemudian lututnya kepalanya itu menempel pada bagian lutut. Itu biasa, atau bagian di bawah lutut, yaitu artinya paha dan sebagainya. Ini ciri-ciri seperti ini sering sekali terjadi, atau dia akan memalingkan wajahnya kemudian menutupi mukanya. Ini biasa sering terjadi kepada mereka yang sedang mengalami gangguan jin atau kesurupan di saat jin itu mulai hadir di dalam tubuh orang tersebut, atau jin itu ada dalam tubuh orang tersebut. Ini dia akan melakukan hal yang seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, terkadang meletakkan kedua tangannya di atas matanya. Artinya kalau tadi menutup muka secara keseluruhan, ya, menutup muka secara keseluruhan, ini biasanya menutup bagian matanya saja dengan kedua tangannya. Ini juga terkadang kita dapati kepada mereka yang dalam keadaan kesurupan. Ini mayoritas seperti ini, walaupun ada juga sebagian dari mereka yang mengalami kesurupan tidak demikian. Berikutnya, ciri berikutnya yaitu adanya rasa menggigil, ya, yang dirasakan oleh penderita, orang-orang yang kesurupan. Kita melihat orang kesurupan itu menggigil sedang, ya, tidak menggigil seperti orang yang lagi manastis, menggigil sedang, ya. Kemudian di sendi-sendinya merasa sakit, kemudian dia merasa seolah-olah ketakutan. Ini biasa terjadi kepada mereka yang sedang mengalami gangguan jin atau kesurupan tadi. Dan mereka biasanya dalam kondisi seperti ini menatap tajam tapi kosong.
menatap tajam tapi kosong kepada orang yang ada di hadapannya. Ya. Sesekali biasanya sambil menggigil mereka memanggil nama-nama orang yang datang. Siapa ini? Bertanya siapa dia? Siapa ini? Mau apa kamu? Nah, biasanya seperti itu ya. Persisnya ya mungkin teman-teman yang pernah mendapatkan ada orang yang kesurupan, biasanya tingkah lakunya aneh ya. Dia menggigil tapi bertanya siapa kamu? Siapa dia? Mau apa kamu? Kan seperti itu. Itu sering terjadi. Kemudian yang ketiga bisa dikenali dengan adanya teriakan-teriakan histeris. Ya, teriakan-teriakan histeris yang teriakan ini tentunya tidak sewajarnya, tidak seperti biasanya. Mungkin bagi orang yang normal, teriakan-teriakan yang tidak seperti biasanya itu akan merasakan rasa malu ya. Malu, saya malu, jerit-jerit kan gitu. Tapi karena ada penguasaan dalam diri seseorang itu, yaitu jin ya di dalam tubuhnya, maka kita dapatkan dia berteriak histeris, berteriak kayak orang ketakutan, dan dia tidak ingin dijumpai atau disertai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini biasanya memang ada pengaruh jin dalam tubuhnya ya. Kemudian orang yang terkena jin, ciri yang keempatnya atau ciri yang kelimanya ya, yaitu selalu menyebut nama-nama dirinya, ya, menyebut nama dirinya atau nama orang-orang di sekitarnya. Ya, dia akan teriak menyebut nama fulan atau nama dirinya atau nama orang-orang yang dia kenal. Itu biasanya dia terkena gangguan jin atau kesurupan. Pada kasus-kasus tertentu, terkadang dia cenderung lebih banyak berada di toilet. Kemudian pada kasus-kasus tertentu karena memang dia nggak mandi, nggak apa ya. Bagi mereka yang sudah terkena jin yang cukup lama, ada aroma yang menyengat ya, yang bau yang tak sedap dari mereka yang kena kesurupan. Ya, itu biasanya itu ciri-ciri bahwa jin ini masih ada, atau ya demikian cara mendeteksi atau menandai bahwa jin itu masih ada di dalam tubuh seseorang. Jadi bukan kita sok tahu ya. Semuanya berdasarkan penelitian para ulama. Semuanya berdasarkan analisa para ulama terkait mereka yang sedang mengalami gangguan jin. Jadi jangan sampai kita ini sok tahu oh dia ada jinnya 5, 10, sementara kita benar-benar nggak tahu semuanya, hasil rekayasa atau tebakan kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Allah, baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah tentunya telah kita simak bersama bagaimana kita ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM mendeteksi kedatangan jin dalam tubuh kita. Tadi sudah jelas sekali disampaikan ya. Dan bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya di awal waktu ya, bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon yang insya Allah kita akan angkat di sesi kedua nanti ya, pemirsa, di nomor telepon kami 0231 488 281. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pendidikan anak merupakan amanat dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang tua. Mencarikan sekolah pilihan adalah merupakan bentuk upaya dari orang tua agar amanah dan tanggung jawabnya bisa ditunaikan dengan baik.
Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon dengan bangga menginformasikan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Untuk diinformasikan, Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon memiliki beberapa unit-unit pendidikan mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Agama As-Sunnah Cirebon. Untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke unit-unit pendidikan yang ada di Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon, bisa melalui link website www.assunnahcirebon.com. Ketika website ini sudah terbuka, maka Anda bisa mengklik banner yang ada di tampilan muka, lalu Anda akan diarahkan kepada link pendaftaran yang ada. Kemudian Anda tinggal memilih jenjang pendidikan yang ingin Anda daftarkan untuk putra-putri Anda. Misalnya MTS. Lalu Anda akan diarahkan kepada halaman yang memuat informasi tentang syarat-syarat pendaftaran, pembiayaan, dan juga form untuk pengisian data. Ikuti arahan yang ada, lalu Anda akan dengan mudah mendaftar secara online. Hadirkan suasana sakinah di rumah, selalu lekat dengan dakwah bersama TV Sunnah Vision, parabola TV Islami yang mencerahkan, mendidik, menghadirkan ketenangan yang Anda impikan, tontonan yang menjadi tuntunan. Paket 1,8 kini diskon menjadi 1,6 juta rupiah. Anda dan keluarga bisa menonton siaran TV dakwah sunnah gratis tanpa kuota internet. Di antaranya TV Sunnah, Surau TV, Wesal TV, Roja TV, dan masih banyak lagi lainnya. Informasi pemesanan 0896 6194 3943. TV Sunnah Vision, outlet parabola TV dakwah. Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek? Iya, Kak. Mau sekalian isi pulsa? Oh ya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan? Hah? Didonasikan kemana, Kak? Kemana ya? Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah. Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah? Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti. Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923. Dek, sebentar, Dek. Kenapa, Kak? Kakak mau juga dong celengan akhiratnya? Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV. Hari Selasa jam 2 siang, nasihat, nanya, konsultasi dan curhat bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC. Jadi dan hakikatnya sebenarnya di situ bahwa baik itu rezekinya lapang ataupun sempit, kedua-dua keadaan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 4 sore, Khasanah Perisai Muslim bersama Ustadz Indra Sudrajat. Tentu upaya kita mengetahui yang demikian ini agar kita tidak berada atau tidak dalam keadaan lalai terhadap serangan-serangan mereka, terhadap aktivitas-aktivitas mereka dari bangsa-bangsa jin atau syaitan dalam rangka mencari manusia yang menjadi objek atau sasaran-sasaran mereka. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustadz Tata Abdul Ghani, pembahasan sifat sholat Nabi. Karena ketika seorang baca ayat Allah Azza wa Jalla, lalu dia menangis, maka menunjukkan akan hadirnya hati ketika membaca ayat tersebut. Ya, baik tidak paham atau apalagi paham dengan apa yang dia baca. Khususnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah, tentang besarnya rahmatnya kepada hamba-hambanya, dan kerasnya azab yang Allah ancamkan kepada siapapun yang kufur kepadanya.
Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451. Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada 3 yang mengantar dia ke kuburan. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Ya, terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di kajian bersama Muslim bersama guru kita Indra Sudraja Habibatul yang semoga Allah muliakan beliau di rangkaian program Khasanah Keluarga ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, yang mana pemirsa tadi kita sudah menyimak bersama ya penjelasan berkaitan dengan terapi ruqyah, deteksi kedatangan jin ya, dan di dalam tubuh kita, yang ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, atau apalagi bagi Anda ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang tentunya ingin memiliki setelahnya bisa meruqyah ya pemirsa dan pendengar Radio FM. Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita sudah memasuki di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio FM yang ingin bertanya, baik itu melalui layanan telepon kami, bisa di nomor telepon kami ya pemirsa 0231 488-281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Insyaallah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang kita akan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan datangkan ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara membedakan kesurupan asli dan palsu Ustaz? Gimana ya Ustaz, yang mungkin biasa digunakan di organisasi, kalau jerit malam ada aja yang kesurupan, apakah itu mainan apa kesurupan beneran katanya Ustaz? Iya. Bismillah, cara membedakan kesurupan palsu atau benar itu mudah saja sebetulnya ya, mudah susah gitu ya. Yang dikatakan mudah karena memang dia akan menjerit seolah-olah dia kesurupan, tapi aslinya tidak ada tenaga ya. Dia menjerit seolah orang memberontak, tidak ada tenaga. Kemudian setelah selesai diruqyah dia akan bertanya-tanya kepada kita, tadi apa yang terjadi pada diri saya kenapa, ada jinnya enggak, kan gitu. Itu tidak lazim dilakukan oleh orang yang benar-benar kesurupan. Ya, kalau orang yang yang pura-pura kesurupan, dia akan bertanya, tadi saya ada jinnya enggak, kemudian saya kenapa ya, waduh saya gini-gini ya, pokoknya cerita seolah-olah dia itu benar-benar keserang jin, padahal tidak sama sekali. Ya, ini tidak lazim dilakukan oleh mereka yang benar-benar kesurupan. Kalau orang yang benar-benar kesurupan setelah sadar itu yang ada lelah, lemas, bahkan tak bertenaga karena dia sudah menguras tenaganya untuk mengeluarkan jin itu. Kemudian dia tak sadarkan diri dengan apa yang diucapkannya. Pada sebagian kasus ya, pada sebagian kasus sadar dengan apa yang diucapkannya, tapi tidak keseluruhan. Dia tidak mampu menceritakan apa yang dia rasakan secara detail karena memang berada pada kendali dan penguasaan jin. Itu kalau yang benar-benar kesurupan. Kalau yang nggak kesurupan, yang dia ngerasain, wah tadi jinnya datang ke sini, pura-pura seperti itu, kemudian ya seperti itu. Kemudian reaksi ketika kita membacakan ayat-ayat ruqyah juga akan berbeda ya, dirasakan berbeda. Kemudian kekuatan fisiknya apanya juga beda.
dan rasa sakit yang diteriakannya juga akan beda ya sama orang yang rasa sakitnya betul-betul karena ada jin. Karena jin disentuh sedikit sudah sakit kan gitu. Tapi kalau itu dia tidak akan pokoknya akan beda ya dari sisi setelah kita meruqyah, kemudian teriakannya, kemudian tenaganya ini jelas beda. Bahkan dari suaranya pun walaupun dibuat-buat tetap beda ya. Dengan mereka yang kesurupan ini bisa saya katakan susah karena tidak langsung membedakan ya ini yang asli ini yang palsu. Kalau kita sering menghadapi, karena beberapa kasus yang pernah saya hadapi, ada beberapa anak-anak SMA, kemudian ada beberapa anak-anak ABG atau SMP yang dia itu putus cinta karena pacaran ya, naudzubillah min dzalik ya, kemudian dia seolah-olah meronta, seolah-olah karena kemasukan jin. Orang tuanya panik, kemudian dia pura-pura kemasukan jin. Saya lihat ini bukan kemasukan jin. Ya, artinya bukan saya lihat karena saya bisa lihat jin ya, naudzubillah ya. Tidak, artinya dari gerakan fisiknya, gerakan tubuhnya di saat dibacakan Al-Qur'an, kemudian di saat kita meletakkan tangan kita pada bagian-bagian yang tertentu, tidak nampak bahwa dia terkena jin beneran. Itu hanya sebuah hal yang bersifat caper ya. Apa caper itu? Cari perhatian. Gitu. Ya Allah, syukur saja sekarang atas jawaban kesempatan sore hari ini ya. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini katanya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya ya. Di sini pemirsa, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah anak bayi diruqyah Ustadz sekitaran umur baru memasuki 2 atau 3 bulan kata Ustadz? Padahal Ustadz. Bismillah, apakah anak bayi boleh diruqyah? Anak bayi seharusnya diruqyah dari awal pertama mereka keluar ya. Artinya diruqyah itu bukan berarti tolong kita harus hilangkan image dulu bahwa ruqyah itu jampe ketika kemasukan jin. Tidak ya. Jadi kita membacakan ayat Quran kepada bayi dari semenjak mereka usia 0 detik ya, artinya atau 1 detik ya, itu sudah kita bacakan Al-Quran, kita perdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat Allah, itu hal yang sangat indah. Ini bagian daripada ruqyah, bukan berarti si bayi itu ada jinnya. Jangan salah kaprah. Jadi bayi di saat masih dalam kandungan dan di luar kandungan, waktu mereka baru keluar 1 detik pun akan lebih baik kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kita doakan di telinganya, di ubun-ubunnya, di kepalanya, atau sambil mencium keningnya kita mendoakan. Itu adalah hal yang sangat baik, dan itu merupakan bukti cinta dan sayang kita kepada si bayi tadi. Jadi tidak diasumsikan kalau bayi itu kalau ruqyah itu adalah harus orang yang kena kemasukan jinnya, tidak. Justru kita berdoa kepada Allah juga bagian daripada ruqyah, meminta perlindungan diri kepada Allah bagian daripada ruqyah. Tidak masalah, itu adalah sebuah kebaikan insyaallah. Allah taib, syukur Ustaz jazakumullah khairan atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kami berikan kesempatan bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya melalui layanan teleponnya. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0231 488 281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan bacakan ya pemirsa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami.
Di sini datangnya dari hamba Allah di Cirebon Timur ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah ruqyah rumah atau toko dalam rangka mengusir jin dan setan diperbolehkan? Jika boleh, adakah tata caranya, kata Ustaz? Padahal Ustaz. Apakah meruqyah rumah, jin atau toko diperbolehkan? Boleh. Dan tentu ada tata caranya. Dengan kita membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat-sholat sunnah ya di dalam toko tersebut atau di dalam rumah tersebut, menghidupkan nilai-nilai Islam, itu bagian daripada ruqyah ya. Kita bacakan ayat suci Al-Quran tiap hari, itu bagian daripada ruqyah ya, yang menghilangkan gangguan jin, mendatangkan rahmat Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas rumah tersebut atau toko tersebut. Ya, itu bagian biasa saja kita membaca doa, artinya membaca Al-Quran pada rumah yang kita huni. Itu bagian daripada ruqyah. Ya, ataupun ketika kita mengasumsikannya ada ritual-ritual tertentu, ini perlu kita sampaikan di sini. Ya, dengan kita sudah meruqyah rumah, dengan kita sudah meruqyah toko atau meruqyah diri seseorang, tuntas permasalahan? Tidak. Ya, jangan diasumkan seperti itu. Ustadz, saya pengen meruqyah rumah saya. Udah setelah diruqyah, rumahnya nggak pernah dibacain Quran, nggak pernah ada sholat di sana, malah musik-musikan terus yang diperdendangkan di sana. Ya ngapain diruqyah? Kita diminta untuk mengusir jin, tapi dialah yang memanggil jin. Ya, dengan cara-cara seperti ini. Ya, jadi ruqyah itu bukan sebuah ritual satu waktu. Ya, mendatangkan ustadz, mendatangkan kiai, mendatangkan tokoh agama yang bisa meruqyah, kemudian setelah itu selesai urusan. Bukan. Jangan diasumsikan seperti itu. Itu adalah asumsi yang salah kaprah. Ya. Menjaga rumah dari gangguan jin, menjaga toko dari gangguan jin, atau menjaga diri kita dari gangguan jin adalah meruqyah diri kita sendiri, meruqyah toko itu sendiri, meruqyah rumah itu sendiri. Dengan cara apa? Kita rutin berzikir, kita rutin membaca Al-Quran di tempat-tempat tersebut atau dimanapun kita berada. Kemudian kita menunaikan sholat sunnah di rumah, di toko. Kemudian kita menghidupkan nilai-nilai Islam di rumah tersebut dan di toko tersebut. Itu bagian daripada ruqyah. Dan itulah yang membuat seluruh kebuntuan dari gangguan-gangguan jin itu akan sirna. Ya, seperti itu. Jin akan pergi dari rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, toko-toko yang dibacakan Al-Quran. Seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, jin akan pergi. Jadi tolong jangan dipahami bahwa ruqyah itu ritual satu waktu. Setelah ruqyah kemudian kiainya pergi, kemudian tuntas masalah. Itu salah kaprah ya. Bukan seperti itu. Jadi terus harus kita jaga. Karena jin itu akan datang ke rumah, ke toko, atau ke dalam diri seseorang kapanpun dia mau ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita ruqyah dulu terus kita anggap masalah selesai. Tidak seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, Masya Allah, syukuran saja semua atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Kita akan kembali hadirkan pemirsa di pertanyaan selanjutnya ya, yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar jika kita mengangkat pakaian yang dijemur di atas jam 5 sore itu tidak boleh Ustaz, karena nanti ada jin yang ngikut, dan karena katanya kalau pintu rumah harus ditutup ketika menjelang maghrib karena nanti jinnya masuk? Apakah benar demikian Ustaz katanya? Padahal Ustaz. Bismillah. Untuk yang pertama terkait dengan pakaian
yang dijemur melebihi jam 5 sore tidak boleh diambil karena ada jin yang akan masuk di pakaian tersebut. Saya belum tahu ya tentang masalah ini. Jadi nanti saya akan tanyakan ke ustadz yang lain. Tapi yang jelas sepanjang yang saya ketahui tidak ada hal yang demikian ini. Kemudian untuk rumah harus ditutup, jendela harus ditutup menjelang waktu senja atau waktu maghrib. Ini adalah sebuah perintah dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Kitabul Jan, yaitu di dalam Kitab Al-Jin, Kitabul Jin ya. Rasulullah SAW bersabda, idza janahaitumul lail, apabila telah datang masa senja kepada kalian, ya, fakufu sibyanakum wa aghliqul bab fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apabila telah datang waktu senja menjelang maghrib, maka jangan biarkan anak-anak kalian berada di luar rumah. Ya, panggil mereka, peluk mereka, perintahkan kepada mereka untuk berada di dalam rumah. Ya. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah setelah itu, tutuplah pintu-pintu ataupun jendela-jendela. Kemudian tetaplah berdiam diri di dalam rumah, ya. Fakufu sibyanakum. Kenapa? Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan pada saat itu yantashiru hina idzin, ya, sedang berpencar mencari mangsa dari anak-anak, ya. Ya, begitu. Kemudian fa idza dhahabatis sa'ah, apabila telah lebih beberapa waktu, artinya sudah menjelang maghrib, sudah melebihi waktu maghrib, sholat maghrib sudah ditunaikan, waktu dari sholat maghrib sudah berlalu beberapa waktu, fakhallu, maka dibiarkan mereka kembali untuk beraktivitas bermain di luar rumah. Ya, seperti itu. Jadi menjelang maghrib diusahakan sunnahnya anak-anak harus ada di dalam rumah dan pintu-pintu rumah, jendela-jendela rumah sudah harus ditutup. Wallahu ta'ala bishawab. Masyaallah. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari partai yang telah dihadirkan di sore hari ini. Dan nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan ya di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum di akhir, Ustaz, ada yang disampaikan sebagai simpulan, Ustaz? Sedikit saja kepada para pemirsa dan juga para pendengar Radio Kita FM dan pemirsa TV Sunnah, perlu kita ketahui bersama bahwa ruqyah bukanlah aktivitas sakral yang sehingga di situ dijadikan satu momentum pengusiran setan dan setelah itu tuntas. Tidak, ya. Bahwa ruqyah itu adalah sebuah ibadah yang kita meminta, mohon pertolongan kepada Allah agar Allah melindungi diri kita dan orang yang terkena serangan jin itu untuk segera disembuhkan oleh Allah. Nah, bukan berarti ruqyah itu final dari segala aktivitas pengusiran jin dalam tubuh seseorang atau dalam rumah seseorang atau dalam tokoh seseorang. Tapi justru itu langkah awal agar kita belajar kembali tauhid, kuatkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah, kemudian kita perdalam diri kita dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Taib, syukur Ustaz jazakumullah khairan dan sudah menyempatkan waktunya kesempatan sore hari ini. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Padahnya saya dan juga Ustaz Indra Sudajat ya, MSc Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.